Apa ibu baca buku? Bu ibu baca buku. Apa-apa yang mau menilai jawaban jujur apa jawaban diplomatis? Ya jujur lah. Ya kenapa jadi ngajarin gue baca aja? Anda baca buku nongkrong. Gue juga Bagus suka banget. sama Animal Farm. Bagus. Anda ada rekomendasi buku mungkin buat rakyat Indonesia? Apa ya? Kembali lagi di podcast Wildan Mamon. Tumben lu yang ngebuka, bukan gua. Karena lu kayak nggak ada inisiatif ya. Sih lo lirik. Jadi kita kedatangan siapa nih, Mon? Hestia. Wih, siapa sih Anda? Ya, siapa sih ada? Follower dia banyakan di Oh iya. Udah centang biru juga. Gak tahu udah. Jadi katanya gue dengar-dengar lo punya komunitas baca. Namanya Iya. apa tuh? Namanya Baca Bareng Silent Book Club Jakarta. Oh gitu. Ada emang orang yang masih baca buku sekarang? Iya, gue Sebenarnya kalau dibilang ada atau enggak sebenarnya ada, tapi mungkin mereka teman-temannya mereka kayak kebanyakan introvert kali ya Bang ya. Jadi kayak ya maunya sendirian baca kalau buku nggak di sendiri kamar gitu. kayak gitu-gitu sih. Tapi ternyata setelah aku bikinin itu si Baca Bareng Silent Book Club, kan selalu ada sesi membaca senyap sama-sama. Oke. Jadi bayangin aja mas-mas sekalian 1 jam kita udah baca aja gitu, baca Barengan bareng gitu. Yes, Bareng, sejam doang. Abis tapi itu baca? bubar. Iya, itu kayak ibu-ibu pengajian tapi nggak pakai toa ya. Maksudnya biasanya kan kafe di mana? Itu Iya, maksudnya di di taman. kafe. Di taman. Kebetulan. Tapi ngapain? Maksud gue Bos, bareng-bareng. bos, polusi bos. Enggak, tapi maksud gue ngapa harus bareng-bareng, kan bisa sendiri di rumah juga. Nah, di ini kamar. dia karena ternyata banyak teman-teman yang ngerasa lebih fokus kalau dia ditemenin sama orang lain. Oh, Jadi gitu. kayak kalau sekarang kan ada teman-teman yang kayaknya kalau ada notifikasi handphone Ya. buru-buru ngebuka Buka, ya. notifikasi ya terus jadi lupa tadi baca apa ya. Sedangkan kalau kita bareng-barengan gitu komunal, mereka ada rasa sungkan dan sedikit peer pressure gitu loh. Oh, ini saling mengawasi. Jadi pas lagi baca, kok dia masih baca? Oh iya bener juga sih. Gitu, jadi saling ngawasi. Padahal Gue itu ada yang mau megang, ya. padahal ada mau megang HP gitu, telepon dari kerjaan. Jadi punya alasan kan. Terus ada yang buka lembarannya cepet gitu kan. Oh, jadi ada tuh komunitasnya. Ada, Biasanya ada. sekali nongkrong berapa orang tuh? Nah, yang kemarin Desember 2024 tuh banyak banget, sekitar hampir 150-an. Buset. Kumpul semua. Serius. Aku juga kaget. 150 duduk diem baca doang. Yes. Anjir sih, Iya. aneh. Dan maksudnya itu jadi bener-bener yang kaget banget. Yang datang semakin lama semakin banyak gitu. Karena waktu pertama kali bikin, tahun 2019, itu belum pandemi ya. Oke. 2019 kan belum pandemi. Aku bikin tuh pertama kali, itu cuma 10 orang. Terus habis gitu bikin dan kita kan sempat pandemi ya. Oke. Akhirnya dipindah ke Zoom, itu agak aneh sih sebenarnya. Aneh Karena banget. Baca di Zoom gitu. kameranya nyala, tapi mic-nya kan mati ya. Jadi kayak lucu aja gitu ya. Kebalikannya Nggak lucu sih. orang-orang. Enggak, lu baca bareng-bareng di taman aja tuh aneh menurut gua. Coba Apalagi kapan-kapan di Zoom, ikut. anjir. Lucu, seru Ya, soalnya. tapi gue mau tahu backgroundnya kenapa lo bikin kayak ginian? Apa yang Mau menilai lo? jawaban jujur apa jawaban diplomatis? Ya jujur lah. Yang diplomatis dulu. Oh, yang diplomatis. Karena aku besar dengan orang tua yang suka baca. Jadi aku itu di Surabaya dulu. Nah, Surabaya itu kan setengah 6 sore udah maghrib ya. Iya, Jadi betul. udah disuruh masuk tuh sama mama gitu. Ya biasa bilang, ada kuntilanak nanti. Gitu-gitu lah ya. Tahu. Gombel lah, apalah gitu. Udah disuruh masuk. Nah, mereka itu bukan nyalain TV. Karena waktu itu belum ada TV swasta yang punya khusus channel berita. Kalau sekarang kan udah ada TV swasta yang punya Ya. khusus Nah, channel lu hidup berita di ya. zaman apa? Emang belum ada Metro TV dulu? Belum. Belum Aku ada. kecil belum ada. Oh, lu kecil belum ada. 90-an berarti ini anak Jadi nih. TVRI. Oh. Lebih tua deh. Lu jajan lebih tua dari kita enggak ya? Jadi kan karena jam 9 malam baru ada TVRI Dunia Dalam Berita dan itu yang ditonton orang tua. Jadi bisa dibilang dari maghrib sampai jam 9 itu orang tua baca. Dan ya sih saya besar di 90-an masih mengalami tabloid, kakak-kakak sekalian. Masih kok, gue langganan Bobo dulu. Tabloid, terus koran. Jadi orang tua baca itu. Kan ditemenin, kayak berasa ditemenin gitu loh. Nah, waktu pindah ke Jakarta untuk kerjaan, kayak kangen sama perasaan kayak gitu. Kan orang tua jauh ya di Surabaya gitu, nggak ada yang nemenin gitu. Akhirnya bikinlah kegiatan itu. Itu pun juga setelah ngelihat wawancara Silent Book Club, dia basisnya di Amerika Serikat. Di Oh, ini udah ada kayak gini? Sudah ada, mereka duluan maksudnya. Oh, iya. Saya cuman meniru aja. Kok lucu ya gitu, kok
kok kayak bisa nih aku coba tiru. Aku email lah ke mereka, berkenan nggak kalau misalkan Pakai namanya. Iya, pakai namanya dan meniru gitu dengan sedikit modifikasi. Oh, ceritanya lu bikin chapter gitu ya? Yes. Silent Book Club yang ada di Amerika, terus lo chapterin di Jakarta betul, gitu. betul sekali. Kayak Oke. gitu. Terus yang jujurnya? Diputusin. Tapi bener loh. Ini pengalaman ini antara kita aja. Ini pengalaman seseorang itu abis diputusin tuh tiba-tiba suka baca gitu. Gitu. Ya. Itu ini between us aja. Iya. Ada yang kayak gitu juga, temen gue juga, temen baik gue juga. Dia habis diputusin tiba-tiba dia doyan baca. Langsung jadi filsuf, Iya, Pak. jadi filsuf. Apa itu cinta menurut Anda? Tidak penting kata Sapre. Yes. Jadi dulu karena itu kan jauh dari orang tua. Kalau Diputusin, pacaran kesepian. Nah, itu betul sekali. Akhirnya ya udahlah bikin bareng-bareng sama teman-teman membaca yang lain gitu. Terus akhirnya lo dapat menemukan jodoh lo juga di situ akhirnya. Betul. Doakan ya. Oh, belum. Gue kira udah mau nikah, belum. Udah udah mau dapet. nikah, udah mau nikah. Gara-gara ya. itu. Yes. Oh, betul. menarik. Tepuk tangan lo dong. Berarti Anda tidak perlu Tinder lagi. Cukup komunitas baca. Jadi kayak versi film-film 90-an tau gak sih rom-com yang gak sengaja ketemu di ajang Terus bukuan. yang lagi jalan lo bukunya jatuh gitu terus sambil pegangan. Ya ampun, ternyata mengalami sendiri. Iya. Gitu. Tapi dari buku yang dibaca terserah. Terserah, jadi bener-bener karena emang mengenalkan kampanyenya itu mengenalkan namanya kalau dalam ilmu perpustakaan, kebetulan S1 aku ilmu perpustakaan. Menarik. Dan emang bener-bener fokus waktu kuliah ngambil bener-bener fokusnya ke reading interest, minat baca. Nah, aliran lagi. Tujuan membaca itu ada banyak banget, salah satunya adalah entertainment, rekreasi. membaca untuk rekreasi. Nah, itu yang aku pakai untuk campaign termasuk dibaca bareng itu. Makanya nggak ada batasan mau judulnya apa, mau mediumnya dari buku cetak kah, atau dari handphone, mau pakai audiobook gitu. Itu boleh banget karena emang tujuannya ngenalin bahwa membaca itu menyenangkan. Menarik sekali. Terus kalau itu kan di komunitas lo, tapi kalau secara general tuh minat baca buku di Indonesia gimana lo lihat? Nah, kemarin atau beberapa minggu sebelum kita ganti tahun, biasanya memang Perpustakaan Nasional itu rilis namanya TGM, Tingkat Gemar Membaca Masyarakat. Nah, mereka sih bilangnya kita udah ada peningkatan sekian persen gitu. Udah kalau aku tidak salah ingat ya, sekitar 70 sekian persen itu tergolong baik sih kalau untuk Indonesia. 70%. 70 sekian poinnya gitu. Oh, poinnya. Aku tuh lupa Berapa persen? berapa spesifiknya. Pokoknya segituan, dan yang tertinggi salah satunya selain Jakarta ada Jogja gitu. Dan menurut aku sebenarnya udah bagus ya. Tinggal bagaimana pemerintah gitu ya memaksimalkan misalkan perpustakaan, jadi di-update lah koleksinya, terus kemudian harga buku mungkin bisa disubsidi gitu, biar teman-teman juga bisa baca dengan beli, terus juga lapak-lapak baca atau taman-taman baca yang diinisiasi sama masyarakat itu juga kalau bisa ya didukung gitu. Sekarang kan eranya era global gitu, maksudnya literasi. Tadi kan lu bilang soal minat baca agak sedikit meningkat tahun 2024 gitu kan. Tapi maksud gue, apakah membaca itu emang, kan sekarang kan banyak informasi itu dari luar, bukan cuma dari buku yang literlek buku gitu. Itu gimana menurut lu? Jadi teknologi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang melawan sih, harus komplementari. Tadi kalau nggak salah, Kak Momot kan bilang ya nggak biasa baca, jadinya feeding gitu ya. Kakak yang ini kan. Gak apa-apa, yang penting gajinya gede. Hormat gak kayak gitu, hormat. Jadi kan Kak Momot feeding informasinya kan dari podcast ya kalau nggak salah ya. Iya, sama podcast atau video-video YouTube gitu loh. Nah itu sebenarnya komplementari gitu, dan kalau misalkan nanti suatu ketika sampai akhirnya ketemu titiknya bahwa kayak gue perlu menggali lebih banyak deh. Akhirnya jadi baca, karena kan baca maksudnya tadi Kak Momot tuh cerita bisa habisin Harry Potter yang segitu tebelnya, berarti ada possibility. Iya kan, ada possibility, berarti Kak Momot bisa baca lagi yang kayak gitu. Jadi kalau buat aku nggak apa-apa jadi starting point aja dulu, karena sebenarnya aku nggak tahu apa kakak-kakak tahu nggak sih kalau ada web novel, ada kayak semacam webtoon gitu bukan ya? Ada webtoon, ada web novel, ada novel-novel yang memang dipublikasiinnya di website yang bisa diakses lewat handphone. Gratis apa bajakan? Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nggak kayak Mas Yaya nanya gratis lo. Lo. Itu bisa jadi, aku sering bilang itu bisa jadi starting point buat orang-orang mau akhirnya baca sesuatu secara fokus. Kan sebenarnya tadi media sosial tuh benar-benar memecah fokus kita kan. Jadi yang cuma 7 detik bahkan. Iya, 7 detik kurang malah. Bisa. Jadi
kita bisa 3 detik kalah sama ikan. Jadi dengan kita mau baca yang misalnya di handphone gitu ya, bisa Kak Mamat bisa fokus dengerin podcast aja itu udah cukup bagus gitu. Siapa tahu ketika nanti ketemu another Harry Potter, cerita yang seseru Harry Potter, siapa tahu benar-benar bisa fokus gitu, nggak apa-apa. Jadi apapun genrenya tuh harusnya dilahap semua ya, buku coba dulu aja, nggak apa-apa. Tes dulu bos dari novel. Ya kenapa jadi ngajarin gue baca aja? Nanya ulang tadi pertanyaan Anda ini kedua. Gue sama-sama terliterasi, gue bingung nanyanya bos. Yang butuh edukasi itu Anda. Seperti itu. Tapi dia berhasil loh baca 7 buku. Iya, buku keren sih. tebel banget. Gila itu capek banget kalau gue jadi menteri gue jadi. Itu zaman di mana gue. Berapa hari? Enggak, dulu zaman SD SMP deh kayak SMP. Udah lu minat baca lu udah SD. Iya, kan enggak kayak lu dulu minat baca. Sebelum diputusin itu. Iya benar. Waktu itu lu masih pacaran. Iya benar. Tapi emang patah hati itu motivator terbaik ya. Baca buku ya, benar. Tapi kalau lo sendiri genre yang paling lo suka apa? Genre sekarang lagi suka buku-buku horor yang tulis perempuan, tapi sebenarnya aku suka sama buku-buku detektif kayak Agatha Christie, Sherlock Holmes. Karena pertama kali dikenalin sama mama buku itu gitu, dan jadi kecanduan. Maksudnya gimana ya? Jadi suka banget baca yang Agatha Christie gitu lah. Edgar Allan Poe yang gitu. Iya, tapi yang bahasa Indonesia ya Pak, yang bahasa Inggrisnya sulit. Iya betul. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris kok. Kena mix. Tapi maksud, lanjut lu aja. Gimana nih gua apa lo nih? Tapi kalau misalnya dari komunitas lo rata-rata, maksud gua kan lo bisa ngeliat tuh minat bacanya tuh mereka lebih suka apa sih sekarang? Kalau dilihat sekilas dari kalau mereka baca ya bawa buku fisik ya yang kelihatan ya judulnya itu kebanyakan novel. Tapi pernah juga ini menarik dan aku cukup kaget karena baru pertama kali kayak Oktober atau bulan September 2024 ada satu peserta yang datang, itu dia bawa print-printan jurnal ilmiahnya dia. Dan waktu ditanyain kayak kenapa, karena ternyata ketika dia ikut baca bareng, dia bisa fokus ngerjain tugas kuliahnya. Padahal kan gak ada larangan gitu ya. Maksudnya lo gak harus baca buku-buku yang berat gitu atau baca buku kuliah gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk baca jurnal gitu. Karena buat dia bisa fokus. Sama ini kali ya, self improvement banyak ya. Self improvement banyak. Sama juga ada karena ini tidak pakai pendaftaran dan di taman. Jadi kan saya semua orang bisa ikutan ya Kak ya. Jadi ada juga yang keluarga-keluarga muda. Karena aku bikinnya minggu pagi setelah CFD. Jadi saya kan dari Sudirman terus ke Taman Literasi di Blok M gitu ya. Mereka ada keluarga-keluarga muda gitu ngajak anak-anaknya, terus ngajakin anaknya baca gitu. Jadi kayak memberi contoh lah ya ke anaknya. Ini loh banyak orang-orang baca gitu. Menarik. Tidak ada pertanyaan ya. Gak ada, soalnya tadi udah nanya kok. Saya yang nanya. Jadi kan sebenarnya minat baca di Indonesia ya bisa dibilang kan nggak bisa hanya gerakan masyarakat sipil doang. Butuh ada peran pemerintah. Iya. Bilang tadi ceritanya ya masalah perpustakaan yang di Jakarta udah lumayan bagus. Dan tadi kata lu apa perpustakaan nasional liftnya cuma satu. Iya, cuma satu beneran Kak. Nah, kira-kira tuh apalagi tuh selain subsidi, terus. Tadi gue bilang apa perlu kita nge-ban TikTok gitu kan? Ya, nge-ban TikTok yang kalau konten jeleknya di Amerika, konten bagusnya di China. Ini gue ngulang lagi apa ya? Ini kayak dejavu pertanyaan saya tuh. Jujur kalau bagian si TikTok karena aku nggak pakai TikTok aku nggak tahu ya. Oh gitu. Iya terlalu overstimulated gitu loh, terlalu ada suara, ada gambar, aku nggak bisa. Jadi aku paling mau bilang ternyata di beberapa lokasi-lokasi itu ada masyarakat yang bikin lapak baca di alun-alun kota, di taman-taman kota mereka. Sayangnya diusir sama Satpol PP. Oh Satpol PP atau organisasi masyarakat itu? Soalnya Taman Literasi Bokan kejadian tuh kemarin. Kenapa bisa kejadian sih tuh kayak gitu? Kalau yang aku nggak tahu ya kalau yang organisasi itu, tapi banyak kan teman-teman yang buka lapak baca di luar daerah Jakarta ya itu rata-rata didatengin sama Satpol PP dengan alasan nggak ada izinnya. Padahal mereka tuh nggak jualan gitu loh Kak. Sama nanyain izin juga ya. Apa maksudnya kan mereka nggak jualan ya, benar-benar ngeluarin gelar si karpetnya, gelar tikar gitu, terus ngetata buku-bukunya gitu kan. Bahkan ada beberapa kayak di Rangkas Bitung gitu, bahkan sampai bikin kegiatan untuk anak-anak ya mewarnai. Mereka ada minggu pagi gitu kan, di sana juga ada CFD-nya untuk sekitar alun-alun kan. Jadi kayak memfasilitasi itu. Ya ternyata ya diusir juga dengan alasan berarti sebenarnya isunya tuh nggak boleh dagang bos. Bukan melarang buku-buku subversif. Soalnya ada pedagang lain yang udah ya nggak jadi. Itu di lapak yang lain aja Pak.
pakai yang lain. Pinginnya sih apa ya namanya memperkenalkan kalau gerakan-gerakan masyarakat itu udah bagus sebenarnya untuk membantu minat baca. Kenapa kok beberapa instansi masih melarang dengan alasan tidak ada izin, kekhawatiran membuat anarkis, padahal kayak ya ampun cuman nyediain buku doang kagak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi balik lagi gue inget pertanyaan gue apa. Ya maksud gue tadi maksud lu akhirnya dengan kondisi kayak sekarang lu punya satu campaign atau cara nggak sih biar orang tuh punya literasi, bisa minat baca gitu, apa terliterasi dengan baik gitu, cara tips and triknya apa ya? Yang pertama sih ini kalau di dalam dunia buku teman-teman yang buku-bukuan itu ada namanya book shaming. Mungkin pernah dengarnya body shaming ya? Ya, ini book shaming. Ini book shaming. Jadi misal kayak tadi misalkan Kak Mamot ngomongnya gue seumur-umur cuman baca Harry Potter yang sampai kelar gitu. Terus lu nggak baca Satre, lu nggak baca Das Kapital. Ini ya gitulah contohnya ya. Kalau gitu ya. ini sedang book shaming. Jadi kayak kurang-kurangin yang kayak gitu karena journey orang untuk jadi suka baca itu macam-macam gitu. Mungkin nanti suatu ketika Kak Mamot ketemu lagi sama novel yang lebih bagus lagi ya akhirnya jadi suka dan nggak apa-apa gitu. Atau kalau Wildan jadi suka baca karena patah hati ya jujur nggak apa-apa banget gitu. Jadi lu harus patah hati lagi. Dewi Lestari. Jangan patah hati Ayu lagi. Tami gitu kan. Jadi maksudnya lebih banyak ke situ karena ini pengalaman pribadi adikku, dia sampai dibully Gara-gara bacanya dia. karena dia suka baca. Jadi dia di sekolahnya itu lebih suka baca buku daripada main keluar gitu lah intinya. Terus itu juga ya kan? Diolok-olok sama teman-temannya kayak lu caper kan supaya diperhatiin guru. Digituin banget kayak sesimpel. Kalau anak udah suka baca misalnya kayak tahulah kebayang serunya baca Harry Potter. Kerjaan Wildan ngebully-bully orang yang baca. Ada baca buku nongkrong. Itu kerjanya Wildan waktu kuliah. Waktu sekolah dia itu kerjanya dia tuh. Nggak, tapi benar sih. Maksud gue sekarang kalau lo lihat anak-anak yang baca buku tuh malah dicecein Pak sekarang kan. Iya, padahal padahal biasa aja ya. Iya, kan sama aja ya kayak kegiatan yang lain kayak ya ada yang nongkrong ya udah nongkrong, ada yang masih jajan di kantin ya udah biarin aja gitu. Jadi mungkin step pertamanya kita saling menghargai aja lah suka bacanya apa gitu sih. Tadi gue mau nanya lo sebagai pecinta buku dan penyelenggara komunitas baca buku itu buku lo seberapa banyak nih? Banyak di sekali rumah, Pak. Ya, buku fisik. Banyak banget. Jadi ini kan ngekos ya karena kan asal dari Surabaya. Jadi yang di kosan banyak banget sampai akhirnya untunglah ibu kosnya baik banget. Jadi saya boleh meminjam rak bukunya untuk saya taruh buku-buku. Di rumah juga banyak banget gitu. Main ke tempat Wildan juga isinya buku doang. Kita sama-sama pembaca buku. Anda ada boleh box shaming ya. Kalau kemampuan baca Anda itu ya nggak apa-apa juga. Ya boleh lu. Gua kan jadi makin males sih baca. Gara-gara. Tapi kalau ini mungkin pertanyaan trivia ya kali ya. Pertanyaan trivia kayak seandainya nih lu bisa merekomendasikan semua remaja atau anak muda di Indonesia untuk baca satu buku wajib, itu buku apa? Aduh sulit. Karena buku-buku yang menyenangkan tuh ada banyak banget sebenarnya. Yang menginspirasi lah buat kegentingan negara ini emang lu baca buku ini nih. Kalau dia ngomong, kalau misalnya remaja mungkin agak sulit ya karena waktu remaja aku bacanya Agatha Christie gitu. Itu seru banget mencari tahu siapa kan itu cerita pembunuhan untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi ada psikopat dikit nih. Book shaming maaf. Aku salah di sini lanjut. Jadi kalau misalnya baca buku-buku yang misteri, serunya adalah kita jadi terdorong buat nyari tahu siapa pembunuhnya gitu. Tapi kalau ngomongin kegentingan, nah ini aku ini juga aku suka bukunya George Orwell yang 1984. Ini gue juga suka sama Animal Farm. Bagus. Anda ada rekomendasi buku mungkin buat rakyat Indonesia? Apa ya? Ya tapi itu dia nggak apa-apa. Tapi menurut gue gimana ya akhirnya gue jadi malah berpikir gimana ya akhirnya soalnya gini kemarin tuh gue baru aja ngobrol sama bini gue merasa senang kayak dia lagi baca buku lagi setelah sekian lama. Terus bini gue merasa senang karena teman kantornya dia tiba-tiba baca buku juga. Iya gara-gara dia ngelihat dia baca buku. Kok kakak baca buku mulu sih? Aku mau juga dong cobain baca buku. Dipinjemin dan akhirnya si temennya itu berhasil jadi suka dan mau minjem baca lagi itu satu hal yang menular juga ternyata. Tapi menular gak ke gue. Ya tapi maksud gue membayangkan karena orang-orang kayak gue nih lebih banyak kayaknya. Orang yang bini gue juga
mengkritik gue dengan cara, makanya kamu kalau mau baca ngurang-ngurangin tuh buka-buka IG, buka-buka apa media sosial. Anda emang contoh buruk generasi Indonesia ya. Tapi saya banyak yang kayak saya. Tapi gaji Anda lebih gede dari Anda. Itu maksudnya, itu maksud gue juga mikir ya. Karena gue juga pernah nyoba kayak buku-buku kan biar keren kan sekarang kan di dunia profesional kayak harus baca buku-buku self development, Atomic Habit lah, apalah, Philosophy of Money, apalah gitu-gitu. Tapi pas gue baca, aduh susah ya. Kayak cuma 2 lembar. Aduh susah ya. Susah buat akhirnya bener-bener fokus gitu. Iya. Apa sih akhirnya, apa ya, kayak trigger gitu? Cocok-cocokan. Mungkin kalau di... Cocok-cocokan ya? Kayak kalau beberapa orang itu, ya balik lagi ya, dia lagi butuh apa pada saat itu. Misalkan lagi butuh, bener-bener lagi butuh financial literacy misalnya. Jadi ketika dia baca Psychology of Money mungkin lebih masuk. Bisa aja kayak gitu. Tapi kadang-kadang kayak, ternyata membaca, kayak, nih ada satu perasaan di mana kayak, melewati proses membaca tuh sangat-sangat painful buat gue. Maksudnya dalam artian, yang ujung-ujungnya tau gak apa? Gue cari YouTube review ringkasan Atomic Habit. Si buku. Iya. Si review singkatan, jadi gue tahu kebaca bukunya isinya gini doang gitu. Maksudnya bukan gini doang, maksudnya bukunya baca gitu. Ini, karena proses membacanya tuh bener-bener. Iya. Ada gak sih cara gimana biar gak proses membaca tuh jadi satu hal yang painful, beban gitu? Mungkin karena dari no pain no gain. Mungkin karena dari kecil di Indonesia itu kan membaca itu selalu identik sama ujian ya. Kalau di zaman aku dulu tuh kita harus belajar dengan cara belajar kita tuh nggak enak gitu loh. Terus belum lagi nanti kalau mengarang kita harus baca lagi dan gitu-gitu aja polanya, sehingga kita nggak pernah diajarin atau nggak pernah dikenalin sama membaca itu benar-benar sesuatu yang joyful. Jadi itu bisa jadi trigger ya Kak Mamat gitu ya, kenapa di kepala rasanya kok baca tuh painful ya, mungkin ke trigger ke masa lalu ya, kita dulu sekolah disuruh baca untuk lulus. Tapi gue nggak gitu. Jadi gue mau cerita nih bos ya, kenapa gue baca buku nih sebenarnya nih, asbabun nuzul baca buku. Nih gue sekali bahas dendam sama gue curhat. Jadi dulu gini Pak, jadi sebenarnya gue orang yang gak suka baca, gue lebih suka nongkrong, gaul sana sini dan semacamnya, sampai akhirnya kita kuliah nih, ya kan. Kuliah gue patah hati, nangis-nangis nih di kosan gitu. Si bapak ini kuliah di UI, aku di Unsur, gue di Unsur. Sama-sama yang mau politik, dia politik UI, gue politik Unsur. Pada suatu malam, nongkrong nih di Kota Tua. Jauh banget Pak. Tiba-tiba dia ngomongin filsafat. Lu tahu gak Dan Aristoteles? Kagak tahu, gue bilang. Goblok. Lu tahu gak apa lu bilang Socrates gitu kan? Gak tahu. Dasar kuliah di kampung gituin bos gue. Tapi kuliah di kampung itu gak. Tapi dia ngomong biar berdramatisir aja. Terus gue bilang, ngapain, kan gue anak guru agama, ngapain belajar filsafat, nanti sesat. Emang goblok lo Dan. Gue di shaming habis-habisan, tapi pada waktu itu gue sadar, ternyata obrolan circle gue tuh udah beda. Udah ngomongin pengetahuan. Nah semenjak itu lo gue balas dendam. Dengan membeli buku banyak, walaupun gak gue baca juga. Jadi awalnya tuh gue beli baca buku, tapi memang kayak mungkin mentalitas hujan gitu. Jadi waktu ke Jakarta, pas lagi mau ketemu dia dan geng-geng pintarnya dia itu, aku baca bos, aku baca buku dan semacam untuk mengimbangi obrolan. Buat pembuktian diri. Pembuktian diri. Sampai akhirnya pembuktian diri bener, ternyata aku sadar. Dari bahas dendam pun juga bisa untuk menjadi orang yang terliterasi dengan baik. Tapi pas lagi udah mulai sadar bahwa ternyata aku udah pintar, aku harus membantu orang bodoh. Kok jadi ada kebalikan gitu ya, transfer knowledge gimana? Iya, tapi maksudnya akhirnya aku sadar bahwa setiap orang bisa motif baca bukunya beda-beda, dari patah hati, dari dendam, dari memang mau cari duit, apa semacamnya gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan ada orang di luar sana gitu yang rasa gue sampai umur sekian kok belum suka baca, siapa tahu belum ketemu triggernya aja, nggak apa-apa gitu. Kayak kata Mbak Najwa Shihab kan dia bilang hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta dengan membaca. Iya betul. Siapa tahu sampai sekarang ada orang-orang yang belum ketemu aja sama buku yang bikin dia jatuh cinta sama baca. Malah gue ngerasa gue suka filsafat tuh karena punya basic suka komik. Baca komik apa dulu? Ya macamnya ada ARMS, ada Dube, ada banyak lah gue, Law of Faking dan semacamnya. Dan itu kan banyak tokoh-tokohnya yang punya berbagai pemikiran. Dan ternyata di filsafat tuh juga ya ada Adam Smith dengan kapitalismenya, dan kapital juga. Seru juga itu, jadi kayak ilmu-ilmuwan aja juga banget sih. Itu asal muasal gue suka filsafat. Karena orang tidak tahu literasi ini. Sekarang malah tapi gue terima kasih dengan Mamat begituin gue. Iya, tapi
ya seenggaknya gue membuat dia jadi terliterasi kan. Walaupun gue itu kayak pembalasan gue. Tapi mungkin ada juga kali ya, maksudnya kalau buat orang-orang sumuran gue gitu kan, gue ngerasa bahwa ya mungkin kalau di kantor kita udah membaca banyak. Iya, laporan gitu. Laporan, SOP, peraturan. Kalau gue tuh SOP, peraturan, laporan dan segala macam, akhirnya nggak udah jengah dan akhirnya dan itu pun bacaan yang harus dipaksa karena kan itu kerjaan kan. Iya. Mentalitinya kayak gitu kan. Betul. Nah, akhirnya untuk membaca lagi walaupun itu menyenangkan jadi mending saya main game. Mending saya mabar. Tapi gue jujur ya, maksudnya gue aja nih sekarang gue orang yang sangat ketat baca buku. Cuma sekarang ini di saat udah mulai sibuk, Pak, baca buku tuh jadi capek. Makanya gue milih nonton sekarang. Kalau malam kan biasanya gue ini ya baca buku ya. Sekarang gue nonton Bulog. Bulog, oke. Bulog apa sih? Anime. Bulog. Belum nonton gue anime. Bulog sama X Family gitu-gitu. Iya. Tapi itu juga termasuk karena aku juga ada di ngikutin beberapa klub buku. Ada salah satu namanya Bibi Book Club, Bu Ibu Baca Buku Book Club. Apa Ibu baca buku? Bu Ibu Baca Buku Book Club. Karena kan gini, kalau seorang perempuan udah menikah biasanya. Bu Ibu. Iya. Gue dengernya Wibu tau. Wibu baca buku. Wibu baca buku. Gue kira gue cuma Wibu gue yang suka sama gue doang anjir. Jadi itu komunitas ini memang pingin ngajakin para perempuan yang sudah berkeluarga dan secara secara beban itu mereka diminta untuk mengurus keluarga itu kan capek ya. Jadi untuk tidak merasa bersalah ketika me time-nya juga membaca gitu. Dan bacaannya mestinya baca novel romance yang lucu-lucu kayak novelnya Ika Natasha, Dewi Lestari kayak gitu tuh nggak apa-apa gitu. Dan ternyata ada fenomena di mana mereka itu kadang merasa bersalah karena kayak kok gue baca buku ya, harusnya kan gue ngurus anak kayak gitu-gitu. Padahal mereka tuh fine-fine aja kan, mereka juga butuh me time, istirahat. Sekarang me time-nya nonton ini, main api sama layangan putih. Tapi ini terakhir dari gue, lupa lagi. Apa selesai dong. Ini karena boleh ya? Boleh. Oh iya, silakan. Gimana literasi konvensional itu bisa membentuk literasi digital? Itu kan sebenarnya kalau dulu. Kedengeran gak ya suara lu? Kedengeran kan? Pertamanya tolong di subtitlein aja. Iya. Dari itu aja. Gimana literasi konvensional kayak dari buku, koran, bisa membentuk literasi digital. Kan udah Iya. Mentang-mentang dekat dengan Komdiji ya. Pesanan. Ini pesanan dari Komdiji kayaknya. Ikut. Aduh. Mungkin hal yang kita nggak sadarin ketika saya digital imigran ya, jadi ya lahir ketika koran cetak masih banyak, tabloid masih ada, majalah masih ada gitu, terus berpindah ke semua hal hampir semua digital. Hal yang pertama adalah jadi lebih percaya sama sesuatu yang bisa teruji gitu. Ada datanya, ada risetnya. Yang ngomong di belakang itu tuh benar-benar pakarnya. Sekarang terjadi di media sosial adalah ya seperti judul buku ya David Nichols kan, Matinya Kepakaran. Ya kan? Kita lebih percaya influencer daripada misalkan pakar ekonomi untuk ngomong soal inflasi lah, PPN dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita udah kebiasaan baca, misalkan ambil kata koran-koran nasional media besar gitu, karena udah kebiasaan, ini yang bikin analisisnya emang pakar ekonomi nih, atau analisis kebijakan luar negeri nih yang bikin. Kita jadi lebih sering cross-check, lebih sering nyari kredensialnya dia siapa, orang ini tuh siapa, kayak gitu-gitu. Sehingga salah satunya ketika misalkan ada info misalkan di TikTok aja ya, atau di media sosial gitu ya, ketika yang ngomong misalkan influencer, kita bisa lebih kayak skeptis. Bener gak sih? Emang dia influencer yang latar belakangnya apa? Kita bisa nelusur dulu. Influencer ini bener-bener punya standpoint atau jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya yang minta tolong sama dia untuk menyebarluaskan informasi. Salah satunya sih gitu yang aku kerasa ya. Gitu kayak sih. sekarang fenomena dokter detektif apa ya? Doktip. Ada. Ya itu skincare. Mohon maaf. Nggak apa-apa suka baca buku, tapi ikutin tren perkembangan dunia juga ya. Tapi gue malah pengen menjawab pertanyaan lu, karena makanya itu gue dari tadi tuh mau mencesar lu soal literasi itu sendiri, karena literasi tuh menurut gue literasi itu lebih luas dari hanya sekedar bisa membaca buku. Betul. Karena gue merasa bahwa gue orang yang cukup terliterasi, jadinya betul. Ketika tadi misalnya gue contohin kalau baca sesuatu artikel nggak mungkin gue baca judulnya doang. Yang pertama pastinya judulnya pasti karena nomor 5 membagongkan balik lagi jokes ya. Jokes lagi. Terus
Lucu nih tolong diulang 3 kali ya editingnya ya. Nomor 5 membagongkan, nomor 6 bikin penasaran gitu kan. Nah itu, gue baca semuanya karena gue orang yang terlatih untuk terliterasi, jadinya gue membaca semua dan mencoba mencari komparasi dari bacaan artikel tersebut gitu. Karena emang banyak banget sih sekarang susah, apalagi di zaman AI gini ya. Sebenarnya literasi itu nggak cuma sekedar baca tulis, jadi yang perlu dibedain literasi sama buta aksara itu 2 hal yang berbeda. Nah itu dia tuh. Kalau buta aksara kan kita tahu ya, maksudnya buta aksara kan mereka yang tidak bisa, bahkan untuk huruf aja nggak kenal itu huruf. Kita kan orang-orang tidak buta aksara, tapi literasi itu mencakup membaca, menulis, dan berhitung. Di sini berhitung bukan cuma basic matematik yang 2 tambah 2, tapi bagaimana mengolah informasi yang kita sudah punya menjadi sebuah kebijakan yang kita ambil. Jadi kayak misalkan punya duit 5 juta dalam keadaan misalkan, saya memang masih fresh graduate, baiknya ditabung atau investasi atau kasih orang tua. Enggak, kalau sekarang kalau 5 juta ini nyicil iPhone. Ya ampun, maksudnya kalau dia terliterasi kan seenggaknya dia bisa mengambil keputusan. Itu karena terliterasi sosial media. Terliterasi ada sewa iPhone. Iya itu benar. Iya kan. Dan kalau misalkan teman-teman mau cek di punya websitenya Kemendikdasmen, kan sekarang udah berubah ya nomenklaturnya. Di Kemendikdasmen tuh ada 6 literasi dasar yang dikenalkan kepada para pelajar di bawah satuan pendidikan. Salah satunya adalah tadi literasi numerasi, sama bahkan ada literasi sains. Sesimpel untuk membaca ramalan cuaca. Mungkin kalau teman-teman punya di handphonenya pakai fitur ramalan cuaca, bisa tahu tuh 50% hujan tuh maksudnya apa ya. Nah, orang-orang yang biasa literasi gitu, biasa baca informasi, dia akan lebih berarti kalau 50% hujan, saya lebih baik bawa payung misalnya nggak jadi keluar deh karena ada kemungkinan hujan kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu levelnya anak muda sekarang ini ngecek kodam. Enggak, itu udah 2024. Oh my god. Itu udah 2024. That's so yesterday. Iya, that's so yesterday itu mah. Tapi maksud gue mau menarik mungkin terakhir dari gue. Lu bilang tadi baca sampai mati apa sih? Pembaca sepanjang hayat. Pembaca sepanjang hayat. Sampai mati. Sampai mati apa? Berarti maksud mau mati itu ini syahadat lagi ya nak. Malah suruh baca syahadat. Masa dia udah sekarang. Yo baca dulu sekarang baca dulu. Suruh syahadat Dana kalau orang mati. Ya, tapi maksud gue hajar ya baca sepanjang hayat. Nah, berarti lu merasa bahwa sepenting itu kan membaca. Iya. Yang akhirnya lu bisa share ke temen-temen tuh, kenapa sih gue harus baca gitu? Karena diajarin Nabi begitu Dana. Ikro ya. Iya benar juga sih. Udah gak jelas. Al-Quran aja udah bilang ikro. Gak usah sok-sok dalil-dalil itu ikro. Udah tuh Nabi Muhammad udah ngomong ini gitu. Ini temanya Ramadan ya. Iya, lanjut. Jadi karena ini balik lagi pakai perspektif membaca sebagai kesenangan. Karena aku percaya di situ dan waktu belajar. Oh, lu lebih perspektifnya itu? Iya, membaca sebagai kesenangan dan waktu belajar, waktu kuliah itu memang benar-benar fokus ngambil studinya ke sana gitu, membaca untuk kesenangan. Pakai pengalaman pribadiku, gara-gara membaca untuk kesenangan jadi tahu bahwa ternyata membaca itu eskapisme. Kalau ini jangan ditiru teman-teman. Kalau udah capek sama kerjaan, habis melarikan dirinya tuh lewat baca. Dimarahin bos gitu ya. Udah mending gue ngilang untuk baca. Tapi lo kurang ajar dimarahin bos lagi marah malah baca. Chatnya kagak dibalas, teleponnya kagak diangkat, gitu-gitu. Lu akhirnya apa? Lu punya itu nggak? Apa? Gue ada sih, sebenarnya gue kalau buat pelarian kan gue sebenarnya gue ngebagi berapa kategori yang gue baca. Jadi sekarang kalau baca hiburan gue tuh gue baca filsafat sebenarnya. Hiburan? Malah hiburan, jadi kayak misalnya baca ya? manajemen, baca... Itu buat kerjaan? Buat kerjaan, manajemen, gue suka sains populer juga. Itu buat kerjaan? Buat kerjaan, gitu-gitu. Tapi kalau misalnya gue udah rada stres, biasanya gue baca filsafat. Apakah tidak pusing? Enggak, malah menyenangkan aja menurut gue. Oh baik. Berbeda ya. Emang rada masokis dikit saya. Tapi maksudnya seberapa penting lu akhirnya kan merasakan ini lu adalah contoh sukses dari membaca itu adalah penting. Setelah tadi dengar ceritanya kan gimana? Dibodoh-bodohin. Dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Coba kalau misalnya saya nggak bodoh-bodohin, dia nggak membaca, apa yang terjadi? Berterima kasih berarti ya. Apa yang terjadi? Ya tolong saya. Ya kan ada di podcast ini. Jadi gimana? Ada perubahan? Enggak sih, akhirnya gue sadar kan sebenarnya kenapa lo harus membaca? Kalau gue menurut gue menjadi teman ngobrol enak aja buat orang. Jadi gue tuh selalu mencoba untuk menyesuaikan sama orang yang gue ngobrol. Ketika kira orangnya happy sama gue, kita punya networking, jadi proyek. Tujuan networking kan kayak gitu. Ya sampai akhirnya lo kayak ngomong-ngomong yang receh-receh kan biasanya kan kalau berbahasa basi kayak
ya lo pernah makan di mana, nongkrong di mana semacamnya. Tapi pada level tertentu lo butuh obrolan sedikit. Ini menarik banget karena ada yang bilang bahwa ini lucu banget karena ada dua hal terkait membaca. Yang pertama, lo bisa ngasih trivia ke orang yang baru kenal. Kayak misalkan lo tau gak sih kalau kebab itu pertama kali di Jerman bukan di Turki. Kayak gitu-gitu. Akhirnya bisa ngomong tanpa harus nyerempet hal yang privacy kayak gitu. Itu menyenangkan. Oh dia mah langsung datang agamamu. Apa agamamu? Dia nanya Islam, alirannya apa? Alirannya apa gitu kalau beliau. Oh seperti Munkar Nakir. Tapi emang gue akhirnya berapa karir gue gara-gara buku. Karena pertukaran buku dan semacamnya ya. Ini menarik sekali. Gitu. Jadi harusnya saya yang nanya-nanya. Oh enggak. Udah, itu terakhir. Lu gak nanya ke gue tadi. Kalau kamu kapan pintarnya? Enggak, tapi gue mau nanya seorang Mamut tuh ya. Mamut ini, dia itu seorang pembaca. Dulu banget tuh pembaca. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk tidak membaca lagi? Sebenarnya ya itu gue adalah gara-gara media sosial. Karena gue orang yang bener-bener ngerasa bahwa pengen dapat informasi banyak dan pengen dapat informasinya itu cepat. Jadi gue ngerasa kayak gitu. Tapi di satu sisi belakangan, karena balik lagi gue udah punya pengalaman literasi, apapun literasinya itu, ya gue ngerasa bahwa ini informasi kebanyakan, akhirnya gue milahnya bingung. Ketika bingung itu baru akhirnya literasi gue di back of my mind, oh berarti gue harus baca yang lain. Ini juga buat kalian, maksudnya gue juga kerja sekarang, keahlian gue bisa dihargai karena gue membaca sebenarnya. Betul. Walaupun yang gue baca tuh kayak peraturan, kayak SOP, kayak prosedur dan segala macam. Dan mau nggak mau harus gue bacakan itu. Itu yang membuat lo kaya. Iya, iyalah. Ya gue dihargai dari situ. Tapi apa Anda baca Permudian Ratatur gitu kan? Tapi cuma balik lagi, ketika gue membaca itu tanpa punya literasi yang baik, gue nggak akan jadi kayak sekarang. Karena menurut gue, gaji Anda katanya. Aduh anjing, gue jadi ngomong juta ya. Aduh, amin. Jadi logika dasar berliterasi itu harus dimiliki sih, bukan cuma membacanya doang. Iya, karena membaca itu melatih train of thoughts kita. Iya, train of thought, betul. Jadi kayak Kak Mamat bisa ngomong begini rinci karena kemarin-kemarin udah baca, maksudnya punya informasi dan punya kosakata yang baik kan, akhirnya bisa tertata seperti ini ngomongnya. Iya, sama itu logika berpikir lu diasah ketika membaca. Betul. Sebenarnya lu membaca. Lu bisa gua rekomendasinya jadi duta baca. duta baca apa? Duta baca Instagram. Ini kelurahan Cijantung. Sekelurahan. Oke, kesimpulan, Cok. Lo, Cok. Kesimpulan. Gue tadi mau nyimpulin dengan kata-katanya Radit sih. Radit kemarin baru ngomong apa investasi. Dia kan lagi itu investasi. Investasi paling besar itu sebenarnya dengan cara membaca. Katanya dia bilang dengan membaca satu buku. Ini karena terngiang-ngiang di otak gue. Lu dengan terngiang-ngiang omongannya Radit pada ikronya Nabi Muhammad. Gila sih. Membaca itu adalah investasi paling besar karena lu membaca pengalaman hidup seseorang yang ditulis dalam berapa waktu gitu. Maksudnya dalam berapa tahun. Ini khusus buat bacaan-bacaan kayak finansial apa segala macam ya. Self development itu yang lu baca gitu. Itu yang lu dapatkan dari investasi membaca buku selama berapa hari, berapa jam gitu sih. Itu menurut gue, ya gue sih sekarang gara-gara bini gue juga pun gue belum berminat buat membaca ya. Tapi mungkin lu malah karena bini lo jadi nggak minat baca. Bukan, maksud gue. Tapi mungkin satu saat gue berharap ada yang nge-hook gue lagi gitu, satu buku yang bisa membiarkan gue bisa berliterasi lagi. Tapi gue juga mau meng-highlight sih akhirnya. Mungkin pemerintah juga bisa mengintervensi hal ini dengan cara gue kalau misalnya sekarang bagi-bagi buku apa segala macam mungkin nggak itu. Tapi gimana caranya memberikan ruang dan akhirnya memberikan ya orang-orang kayak Hesti ini tempat di masyarakat lebih gitu sih akhirnya buat akhirnya bisa menularkan minat baca. Kayaknya harus ditularin, susah kalau nggak ditularin kayaknya. Nyari wangsit sendiri orang biar baca susah. Makanya kan ya kita belajar dari agama ya. Orang-orang kan ibu-ibu makanya datang ke pengajian buat belajar Al-Quran gitu kan. Mungkin hal tersebut bisa ditularkannya memang harus melalui komunitas peer pressure dan segala macam sih. Dan itu yang harus dikasih ruang sama negara akhirnya. Gila. Was banget ya gue. Ya kalau gue sendiri sih
apa ya, maksud gue juga sebenarnya nggak harus, ya pemerintah juga bertanggung jawab, tapi sebenarnya gaya hidup kita juga. Jadi gue sebenarnya juga udah memulai cara-cara itu. Bahkan dulu waktu gue di kampus itu, pas lagi acara seminar, karena ada seminar proposal, orang kan biasanya ngasih nasi kotak tuh. Kalau gue nggak, gue ganti buku. Oh iya. Terus setiap ada orang ulang tahun, gue nggak pernah ngasih apa-apa selain buku. Jadi gue ngeliat orangnya, lu gak pernah ngasih gue buku, gue ulang tahun. Ada bodoh. Enggak, bener, gue kalau ada orang ulang tahun atau ada acara perpisahan, gue kasih buku. Jadi kayak gue ngeliat analisis, ini orangnya kayak emosional deh, gue kayak cocok buku ini kurang leadershipnya gue gitu-gitu. Jadi gue kayak customize adalah buku. Bahkan pertemuan-pertemuan gue sama orang besar pun juga dari buku. Jadi mungkin bisa dimulai dari kita gitu, daripada kayak cuma naktir makan atau apa. Menurut gue ngasih buku tuh adalah apa ya, keromatisan sendiri lah sebenarnya. Terus yang kedua, selain itu juga menurut gue memang komunitas-komunitas ini juga harus sering didorong lah, diperbesar kayak gitu. Karena menurut gue kalau nggak kita perbesar, kita nggak meluaskan, juga takutnya banyak orang-orang malah terbuli gara-gara baca buku gitu. Padahal kan baca buku. Iya, gimana caranya bikin sekarang baca buku jadi keren ya gitu ya. Tapi kan lu sebenarnya ada konten-konten itu cowok-cowok di Amerika tuh cowok ganteng. Nah itu. Mungkin tapi kan itu masalahnya gantengnya doang. Gantengnya mesti ganteng dulu baru lu baca buku jadi keren. Kita coba mulai dari Anda. Gitu. Oke, itu aja berarti? Ya, gitu bos. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Berarti kalau mau nge-follow komunitas lo atau IG lo apa? Bisa kalau mau cek di Instagram @bacabareng.sbc. Udah SBC. Cek aja di situ kalau mau tahu kegiatannya Baca Bareng ada apa aja. Oke, siap. Thank you. Bye-bye.